kembali lagi dengan news. Di video kali ini, news akan membahas kasus seorang ajudan polisi yang tewas di mobil mewah. Pada tanggal 25 April 2024, hari Kamis, seorang pria bernama Ridal Ali Tommy atau Brigadir RA Satlantas Polresta Manado mengantarkan keluarga dari sang pemilik mobil pulang ke sebuah rumah di Jalan Mampang, Prapatan 4 nomor 20. Tegal Perang Selatan, Jakarta dengan plat mobil DPR RI 23 XIII Alphard berwarna hitam. Pada pukul 16.20.38, Brigadir RA menurunkan seorang pria dewasa, satu anak laki-laki, satu wanita yang menggendong bayi, dan satu wanita asisten rumah tangga yang sedang memegang tas. Pada pukul 16.23.52, mobil yang sempat terparkir sebentar setelah menurunkan keluarga pemilik mobil Alphard tersebut. Tak lama tiba-tiba mobil tersebut belok kanan dan sempat berhenti sementara. Pada pukul 16.24.50 berhenti setelah menabrak mobil putih yang sedang parkir. Setelah itu, ada seorang pria datang untuk mengecek dan memanggil beberapa orang lainnya. Panik dan melapor ke pihak yang berwajib. Setelah kejadian tersebut, pihak keluarga dari Brigadir RA dihubungi dan dibawa ke Jakarta untuk melihat langsung rekaman CCTV dan kondisi Brigadir RA dengan luka tembak di bagian kepala. Setelah pihak keluarga dari Brigadir RA melihat kondisi jenazah, akhirnya pihak keluarga memutuskan untuk tidak melakukan proses otopsi dikarenakan tidak melakukan proses otopsi, pemeriksaan terhadap jenazah dinyatakan selesai disebabkan diri dengan senjata api. Setelah itu, jenazah Brigadir RA pun diserahkan kepada pihak keluarga dan diterbangkan kembali ke Manado. Tentunya, kasus tersebut sangat banyak diperbincangkan di media sosial karena banyak kejanggalan. Istri dari Brigadir RA sendiri juga memberi keterangan. Sudah nyaman dia nggak nyaman dia kerja. Dia suka sama banget. Sampai dia kerja terbaik dari kepolisian. Sampai sekarang tidak percaya. Ada firasat nggak sebelumnya? Nggak ada firasat. Diketahui dari istri Brigadir RA pamit bekerja selama 2 tahun belakangan ini di Jakarta untuk menjadi ajudan dari pejabat Polri. Selama 2 tahun bekerja, dikatakan Brigadir RA akan pulang ke Manado 3 bulan sekali untuk bertemu keluarganya. Tetapi sejak terakhir ke Jakarta di 10 Maret 2024, Brigadir RA tidak pernah balik ke Manado hingga mendapatkan kabar suaminya sudah tewas. Selain kejanggalan dari pernyataan polisi berbeda dengan keluarga, salah satu kejanggalan yang sangat banyak dipertanyakan adalah kesaksian pemilik rumah dan mobil Alphard. Korban ini sudah lama tinggal di sini atau gimana? Oh enggak, dia baru seminggu di sini ya. Oke. Seminggu, betul. Dia tujuannya ke sini untuk silaturahmi. Tidak lebih dan tidak kurang. Ya. Silaturahmi dalam punya kerabat atau Dia hubungan datang dalam dalam bentuk silaturahmi aja ya. Kerja dengan buat bapak ngawal atau gimana? Tidak ada. Ya, jangan dibuat opini sendiri. Ya. Dan saya juga minta rekan-rekan media, tolong. Ya, sekali lagi saya minta tolong untuk tidak membuat berita hoax. Antara lain, tadi saya juga melihat katanya ada nomor CCTV yang mati. CCTV itu tidak ada yang mati. Total ada 20 CCTV yang aktif. Dan DVR sudah diserahkan ke pihak berwajib. Tapi pada saat kejadian, abang ada di lokasi? Saya tidak ada di lokasi, saya berada di luar. Kenapa sih bang? Motifnya apa dia bisa sampai? Kalau motifnya masih belum tahu saya. Tapi kan dia kata abang udah seminggu berada di sini. Ini menginap berarti di dalam dia? Ya kadang dia juga keluar masuk seperti itu. Ada acara bang? Soalnya rame banget. Tidak ada. Abang dengan korban sendiri itu apa kerabat atau? Tidak ada. Oh nggak ada. Jadi dia datang ke sini silaturahmi ya saya welcome aja. Tadi teman Bukan saja ya? pengawalan, bukan pengawalan. Tidak ada tugas dari pihak kepolisian. Tidak ada. Tapi memang kenal? Memang kenal Saya kenal, Hah? ya, tapi tidak ada penugasan apapun. Bersangkutan kan tugas di Manado Ya. sebagai satlantas. Pada saat saya datang ke Manado, Hah? ya urusan pekerjaan itu aja sih ya. Tahun berapa itu bang kenalnya? Bisa 4 tahun. Dari video tersebut, kesaksian pemilik rumah dan mobil Alphard itu bernama Indra Pratama. Keberadaan Brigadir RA atau kerabat disebut IP selama 1 minggu hanya silaturahmi saja dan tidak bekerja maupun melakukan tugas pengawalan untuk dirinya. Dan pada saat itu peristiwa itu terjadi, dia sedang tidak ada di rumah. Padahal Brigadir RA adalah seorang petugas polisi yang tiba-tiba ditugaskan menjadi supir bahkan ajudan atau pengawal dari warga sipil, yaitu IP sendiri. Dan menurut kesaksian warga sekitar atau tetangga rumah tempat Brigadir RA kerja yang berinisial IM mengatakan Brigadir RA sudah bekerja di rumah tersebut bersama bosnya selama 2 tahun terakhir dan juga ikut bosnya ke Jawa Timur saat lebaran. Tetapi IM tidak menjelaskan secara pasti bos yang dimaksud. Diketahui dari saksi-saksi lainnya, Brigadir RA adalah seorang yang rajin beribadah dan suka ngobrol dengan masyarakat setempat.
kejanggalan terakhir adalah plat nomor yang berubah dan palsu. Dalam rekaman CCTV terlihat bahwa mobil Alphard yang dikendarai oleh Brigadir RA itu menggunakan plat nomor DPR RI. Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI menduga nomor kendaraan DPR di mobil Toyota Alphard tempat terjadinya kasus bunuh polisi adalah palsu, kata Nazarudin. Dia menuturkan seri XIII Romawi di bagian belakang merupakan nomor yang diperuntukkan untuk pimpinan badan legislasi atau balik DPR. Namun, penomoran mestinya dimulai dari angka 6 sampai 10. MKD DPR akan mengusut penggunaan plat mobil tersebut karena plat tersebut tidak boleh digunakan selain legislator, jelasnya. Tidak sampai di sana, setelah melakukan penyelidikan awal dan olah TKP setelah media-media berdatangan dan memotret TKP tersebut, tiba-tiba saja plat mobil Alphard sudah berubah menjadi B1544QH. Meskipun telah diberitakan bahwa Brigadir RA meninggal karena luka tembak, beberapa warga sekitar mengaku tidak mendengar sama sekali suara tembakan di sekitar waktu kejadian. Indra ini siapanya dari korban? Saya nggak tahu kalau itu. Nggak tahu ya. Pak Indra ini warga sini? Iya, warga ini. Warga sini ya? Warga sini yang ya baru lah ya, 2 tahun kurang lebih ya, 2 tahunan deh di sini. Tinggal atau memang dia cuma beli? Tinggal di sini. Kejadian dengan beliau ada? Nggak ada. Oh, tinggal di Pas saya udah sampai di situ, masih saya di depan itu di gazebo ya, tempat satpam ya namanya juga kan. Dia datang dan teleponin deh, kalau nggak saya dengar kapolsek itu nelpon juga gitu maksudnya. Berarti si korban ini memang sering datang ke situ? Saya kurang tahu kan di situ. Oh, terus juga. Bukan tertutup ya, maksudnya kita nggak bisa keluar masuk dan saya memang jarang kecuali ini saya minta data, saya bilang gitu, atau ada urusan, ada undangan, kadang beliau kan ada acara apa ya, selamatan anaknya ulang tahun, terus acara daya anak, kan kita sering keluar masuknya gitu aja. Kalau untuk yang hal-hal memang sekedar masuk bilang enggak. Dari keterangan Pak Indra ini pada saat itu rumah memang hanya ada si korban aja atau memang lagi mengenanya ya? Iya, kayaknya bukan wewenang saya sih ya sebenarnya. Kalau kayak gitu kan saya nggak ada wewenang saya gitu, tanya seperti itu. Nah, ya mungkin dia pun mau cerita ke saya, dia juga bingung ya kan, ya memang banyaknya lebih urusannya ke yang lain. Terus Bu Erla sempat diminta keterangan juga sama polisi? Cuma ditanya, ibu saya nih sebagai apa di situ, di sini ya gitu, saya cek Bu RT sama Polres sama Polda juga ada di sini. Seperti orang saya bilang saya nggak tahu kejadian ini kan, saya datang itu baru kali itu. Sekian rangkuman dari news. Semoga kasus ini cepat diusut lebih lanjut agar segala kebenarannya terungkap. Jangan lupa like and subscribe channel ini. Sampai jumpa ke next video.